Ratusan pedagang dan supir becak demo di kantor DPRD Tuban, Jawa Timur untuk menagih janji pemerintah terkait penertiban shuttle liar di kawasan wisata religi Sunan Bonang. Ratusan pedagang dan supir becak yang beraktivitas di kawasan parkir wisata religi Sunan Bonang, Tuban menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tuban. Masa meminta pemerintah menertibkan shuttle liar yang beroperasi di kawasan Tundung Musuh, Desa Tasikmadu, Palang, Tuban. Yang dinilai menyebabkan pendapatan pedagang dan supir becak di kawasan tersebut menurun drastis. Beralik informasi lainnya pemirsa, kantor Badan Gizi Nasional dikabarkan digeledah, sementara karyawan BGN tidak diizinkan masuk ke lokasi. Karyawan Badan Gizi Nasional yang tidak diizinkan memasuki gedung masih berada di area gedung Badan Gizi Nasional di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebagian karyawan BGN terlanjur memasuki gedung diminta keluar dan menunggu di luar gedung BGN sambil menunggu arahan lebih lanjut. Penggeledahan gedung BGN dilakukan Kejaksaan Agung. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 2 dini hari tadi. Hingga saat ini pihak BGN maupun Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan mengenai penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional tersebut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Prabowo bahkan mempersilahkan masyarakat, anggota DPR hingga kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG termasuk memeriksa langsung dapur-dapur penyedia makanan tersebut. Prabowo meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan agar dapat langsung ditindaklanjuti pemerintah. Presiden menekankan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan program prioritas tersebut. Menurutnya program MBG menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga seharusnya dikelola secara benar dan juga transparan. Mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkap salah satu faktor Dadan Hindayana dicopot dari posisinya sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah dugaan jual beli titik dapur MBG. Bawa ke kepala MBG ya. BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang tepat, saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan ke depannya, sehingga di MBG itu di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Bapak Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi, maka anak akan menjadi pintar dan sebagainya. Saya rasa itu Presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan, dan tentunya disampaikan oleh Mensesnek kemarin dari 1,5 tahun yang sudah dilakukan oleh
Ketua Kepala BGN beserta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif dan ke depan ini perlu evaluasi dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal. Pak izin, pada saat ini juga tadi kan Kejagung juga sedang menggeledah kantor BGN gitu, dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dudung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar dari Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau saya rasa ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan tapi yang baik juga banyak. Ya. Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus bertanggung jawab. Sebelumnya, mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya juga sempat membahas terkait dugaan jual beli titik dapur MBG. Sony yakin BGN tidak terlibat dengan dugaan kasus ini, di mana penting untuk melihat kejadian dan modusnya seperti apa. Apa kejadiannya, di mana, siapa saja korban-korbannya, modusnya seperti apa. Kalau memang ada ranah pidananya betul, saya lihat, maka ya sudah, ini kan berarti korban tindak pidana, ya dilaporkan. Yang jelas, saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu, ini yang katanya ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku pejabat BGN. Iya, ada. Ngaku-ngaku kenal. Ya. Nah, yang seperti ini yang harus diungkap. Namanya udah ada di sini. Wah, bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal aja kan nggak apa-apa. Makanya saya akan Tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan, ya. Jadi Bapak akan menyusuri ya? Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja. Siap. Ya, Ya, Mas. Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung. Dadan dijemput penyidik Kejagung tak lama setelah pengumuman pencopotan jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Beginilah saat mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi merah muda sore tadi. Sambil tertunduk lesu, Dadan digiring ke mobil tahanan. Dadan sebelumnya dijemput oleh penyidik Kejagung di sebuah hotel pada Rabu dini hari. Penjemputan Dadan dilakukan hanya beberapa jam setelah Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan Dadan dari jabatan sebagai Kepala BGN. Selain Dadan, dua wakil BGN yakni Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya serta satu pihak swasta juga ditahan oleh Kejagung. Udah gua rekod aman. Kejagung menetapkan Dadan dan dua mantan wakil BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pelaksanaan program MBG. Salah satu kasus yang diusut Kejagung yakni penyalahgunaan anggaran MBG senilai 82 triliun rupiah pada tahun 2025. Seharusnya dikelola sekolah namun dikelola yayasan terafiliasi pejabat atau pegawai BGN. Dari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan
insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan. Sementara itu KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun rupiah mengendap di rekening Yayasan SPPG di sepanjang 2025. Tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti lemahnya tata kelola anggaran dalam program makan bergizi gratis. Lembaga anti rasuah tersebut menemukan adanya dana belasan triliun rupiah yang mengendap di rekening Yayasan Mitra. Hal ini muncul karena mekanisme transfer dana dilakukan secara rutin tanpa memperhitungkan saldo yang masih tersisa di rekening yayasan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengungkapkan, dari total anggaran MBG tahun 2025 sebesar 85 triliun rupiah, tingkat penyerapannya baru mencapai 60%. Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir 2025 diperkirakan terdapat sekitar 12 triliun dana yang mengendap di rekening Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada duit yang mengendap ya di akunnya si yayasan. Karena mekanisme transfernya itu tidak melihat berapa dana yang masih tersisa di yayasan, tapi secara rutin mereka bagi transfer. Sehingga sampai akhir tahun 2025 dari 85 triliun yang sudah dianggarkan, yang terserap itu hanya 60% atau sekitar 70 triliun ya, karena mengendap sekitar 12 T kalau nggak salah. Akhirnya apa? 12 triliun itu duit mengendap di rekening yayasan-yayasan seluruh Indonesia yang memiliki SPPG. KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim di bawah 5%. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kembali ke kota karena bahan baku tidak diserap langsung dari masyarakat lokal. Kita ke informasi lainnya pemirsa, KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT terkait dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang terjaring adalah Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Tadi malam tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat, dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat. Ya, ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas. Peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia. Ya, kalau kita ketahui,
Untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya kitab ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau kitas. Nah, dalam proses pengurusan tersebut. Salah satu pihak yang ditangkap ini apakah benar Kepala Imigrasi Jakarta Barat? Ya pemirsa, sebagai bagian dari komitmen menjaga kepatuhan prinsip syariah dalam pengolahan investasi, MNC Asset Management menyalurkan pembersihan pendapatan hasil investasi reksadana. Penyaluran diberikan kepada 2 lembaga nirlaba yakni Lazismu dan Nasaruddin Umar Office untuk mendukung berbagai program sosial dan kemaslahatan umat. Dalam rangkaian hari ulang tahunnya yang ke-26, MNC Asset Management menyalurkan dana sosial sebesar 70 juta rupiah yang bersumber dari cleansing reksadana syariah. Dana tersebut didistribusikan kepada 2 lembaga nirlaba, yakni Lazismu dan Nasaruddin Umar Office, yang masing-masing lembaga menerima dana sebesar 35 juta rupiah. Pembersihan pendapatan tersebut berasal dari produk reksadana syariah MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah. Sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan pengelolaan investasi sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Dan harapannya uang dari sini adalah digunakan untuk beasiswa yatim piatu yang berprestasi. Dan ini menjadi komitmen kami dalam pengelolaan reksadana syariah atas arahan dari Dewan Pengawas Syariah, dan kami komit setiap tahunnya memberikan pembersihan harta non halal ini kepada lembaga-lembaga yang kredibel. 2 lembaga penerima dana menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Nantinya dana tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini dana yang memang harus dialokasikan untuk umat secara umum karena ini sesuai dengan standar syariah, terutama standar di dalam hal pengalokasian keuangan syariah. Kami punya lebih dari 6.000 santri dan di seluruh cabang itu sampai ke Malaysia kita lebih dari 50 santri. Jadi kita sudah punya ekosistem, kita punya santri, umat dan jamaah Prognasa juga mudah-mudahan mendapat berkah dari MNC Asset Management tadi. MNC Asset Management akan terus menjalankan berbagai inisiatif sosial secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah sebulan lebih menjalani rukun Islam kelima di Tanah Suci, ratusan jemaah haji dari kloter pertama embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air. Ratusan jemaah haji kloter pertama embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang menggunakan bus. 391 jamaah haji asal Kabupaten Sopeng tiba dalam kondisi sehat dan selamat di tanah air. Di asrama haji, jemaah mengikuti proses penerimaan oleh panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Makassar di Aula Arafah. Kemudian para jemaah dipulangkan ke daerah masing-masing. Sementara itu kedatangan jemaah haji disambut ratusan keluarga di pendopo Bupati Indramayu. Isak tangis haru, pelukan hangat hingga gandengan tangan mewarnai langkah kaki jemaah haji kembali ke kampung halaman, berjumpa bersama keluarga mereka. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia menuju tanah air mulai dilakukan dengan pemeriksaan ketat barang bawaan. Menghadapi aturan batas maksimal muatan, banyak jemaah rela meninggalkan barang bawaan mereka. Ratusan koper milik jemaah haji Indonesia mulai dikumpulkan di area pemondokan untuk melewati proses penimbangan awal sebelum diangkut ke bandara. Prosedur ketat langsung diterapkan oleh petugas keamanan penerbangan di lokasi.
Petugas mengizinkan penggunaan lakban secara wajar bagi koper yang rusak, namun melarang keras penggunaan tali rafia. Tali melilit koper digunting petugas karena menghambat proses pemeriksaan sinar X di bandara. Ya pemirsa, serangan udara Israel membombardir rumah sakit Jabal Amel di kota Tire, Lebanon Selatan. 4 orang tewas, 127 lainnya luka parah. Kepanikan terjadi di rumah sakit Jabal Amel di dekat kota Tire, Lebanon Selatan. Ledakan besar menghantam beberapa bagian rumah sakit. Pasien termasuk anak-anak tampak ketakutan, sementara tim medis berusaha menyelamatkan mereka. Militer Iran melancarkan 2 gelombang serangan terhadap aset Amerika Serikat di kawasan Teluk, salah satunya di Kuwait. Kendati demikian, Amerika Serikat mengklaim berhasil mencegat serangan rudal dan drone Iran sehingga gagal mengenai target. AS menyebut pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh beberapa drone Iran. Sementara itu serangan Israel mengakibatkan 2 warga tewas di kompleks medis Al-Shifa, sebelah barat kota Gaza. Serangan roket menghantam mobil dan melukai sejumlah orang. Hingga 30 Mei, 72.938 warga Palestina tewas, serta lebih dari 173.000 warga luka-luka.